Selamat menikmati persekutuan kasih di hari ini untuk kita datang bersekutu, beribadah, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena kita boleh menikmati hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka alangkah berbahagianya sebagai orang percaya ketika di pagi hari yang diberkati, di sepanjang hari yang diberkati, kita boleh mencari Tuhan, menyatakan tentang komitmen dan kesetiaan kita di hadapannya. Kita akan belajar firman dan kita akan diberkati di dalam firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh percaya Tuhan, hari ini membawa berkat bagi kami semua ketika kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari begitu terbatasnya kami yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan penuh untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Maka kiranya Engkau memberikan kelayakan bagi kami untuk datang bersekutu sebagai umat yang percaya, menaruh harap dan rindu akan janji firman Tuhan yang akan memberkati kami di hari ini. Hati kami terbuka dengan lebar Bapa, untuk kiranya Engkau menyentuh hati dan kehidupan kami di dalam firman-Mu, supaya di dalamnya kami bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dan hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka persekutuan ibadah ini kiranya boleh diberkati. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur, sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, bagian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua terambil dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Begini kata firman Tuhan, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang memberkati kita di hari ini, yang mengangkat tema hindarilah persepakatan gelap. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus dalam hidup bergereja dan bermasyarakat, ada yang ikut berkompetisi untuk bisa terpilih dan mendapat jabatan, baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai pemimpin eksekutif. Hal yang lazim dalam pemilu sering ditemui adanya perilaku yang secara sembunyi-sembunyi bersepakat untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Misalnya kampanye hitam atau black campaign melalui berbagai pendekatan untuk merayu, membujuk para konstituen atau masyarakat pemilih dengan cara mencemarkan nama baik, menyebarkan berita bohong atau berita hoaks terhadap orang lain, menebarkan ujaran kebencian, melecehkan, menjatuhkan orang lain, dan politik uang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Absalom yang berambisi untuk menjadi raja Israel dengan menempuh cara-cara yang tidak baik dan tidak benar. Absalom bersepakat dengan orang-orang suruhannya menjadi utusan rahasia ke tengah-tengah bangsa Israel, mendebarkan skenario kebohongan dengan pesan bila umat Israel mendengar bunyi sangkakala, mereka harus berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita terus diingatkan agar tidak sekadar menjadi pelengkap atau penonton dari apa yang sedang berlangsung di negara kita, tetapi kita terpanggil turut berpartisipasi menentukan perjalanan hidup dan menciptakan masa depan bangsa yang beradab, makin maju dan sejahtera. Saudara, suksesnya perhelatan pemilu dan majunya bangsa kita tidak hanya ditentukan oleh upaya dan kiat-kiat dari seseorang yang menjadi calon pemimpin, melainkan juga melalui keterlibatan dan peran serta kita sebagai warga gereja yang juga sebagai warga masyarakat. Nah, sangat disadari bahwa pada saat ada tahapan kampanye selalu menjadi saat di mana orang-orang memberi diri dan ditugaskan menjadi relawan. Nah, satuan tugas atau tim sukses, ada orang-orang tertentu yang menggunakan segala cara untuk menjatuhkan dan menggagalkan pencalonan orang lain dengan cara yang tidak etis.
saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk berpikir, tapi juga bertindak arif dan bijaksana menyikapi fenomena sosial dalam pesta demokrasi atau pemilu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memilih seseorang yang terkenal baik jati dirinya dilihat dari rekam jejaknya. Janganlah kita turut serta dalam berbagai kesepakatan gelap dengan cara-cara bertentangan dengan peraturan dan hukum serta etika yang dapat mencoreng tujuan baik pemilihan umum. Kita dapat menjaga diri untuk tidak turut serta dalam kecurangan politik, tapi berupaya untuk melibatkan diri dalam perpolitikan yang benar dan dewasa demi kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Biarlah kita menjadi warga negara yang baik, dan siapapun kita yang tentu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin bagi masa depan bangsa ini, mari kita tunaikan tanggung jawab ini. Tujuannya pertama, biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita hari ini, dan melalui firman Tuhan ini kita ciptakan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Engkau memberikan ruang dan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini, biarlah tujuan hidup kami sebagai umat Tuhan itu sangat jelas. Bagaimana hidup kami itu bisa menghadirkan damai, bagaimana kami menjadi pemersatu di tengah-tengah pertikaian, kami tidak menyebarkan berita hoaks, tetapi bagaimana keadilan dan kebersamaan dalam kebenaran hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah yang kami perjuangkan. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami tidak akan membawa kesia-siaan ketika tujuan hidup kami benar, bahwa hidup kami itu harus memuliakan Tuhan. Di tahun ini, kami sementara diperhadapkan dalam persiapan untuk pemilihan kepala negara dan anggota-anggota legislatif. Kami percaya dan mengimani bahwa untuk segala sesuatu yang sementara diperjuangkan, Tuhan Allah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang takut akan Tuhan. Dan kami sebagai jemaat yang adalah juga bagian masyarakat akan menampilkan diri untuk bisa berpartisipasi langsung dalam memilih orang-orang pilihan Tuhan yang betul-betul mereka rindu untuk mengabdikan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah tercipta suasana damai, tentram, dan kami bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga tidak akan ada pertikaian, tidak ada sesuatu hidup yang akan mengancam kami semua, menciptakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi tujuan hidup kami di dunia ini, bahwa sesungguhnya apa yang kami perjuangkan, biarlah Tuhan Allah tetap kami muliakan. Kami berbahagia Bapa, ketika kami boleh menikmati hari yang baru. Biarlah kami juga menciptakan damai itu dalam hidup rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami di mana kami tinggal dan berada. Mendapatkan pemimpin-pemimpin kepala keluarga yang takut akan Tuhan, maka teriring di dalamnya satu persekutuan rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan, baik ibu rumah tangga, anak-anak, kehidupan kami semua menikmati persekutuan yang takut akan Tuhan. Kami akan menjalani hari ini Bapa, biarlah kemuliaan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami ketika kami tetap berkomitmen mencari Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya daging, duniawi, melepaskan diri kami dari keakuan, sehingga kami menikmati persekutuan kasih sebagai orang-orang percaya yang tetap hidup diberkati oleh Tuhan. Kami pun menggumuli setiap pelayanan gerejamu, Gereja Masehi Injili Minahasa, biarlah hamba-hambamu terus diberkati, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan semua pendeta yang melayani hamba-hambamu yang memberi diri. Tuhan Allah memberkati, dan kami percaya jemaatmu terus menikmati pertumbuhan iman yang tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, sehingga pekerjaan itu juga pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kesehatan, kekuatan, keselamatan di dalam Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, menapaki hari-hari kehidupan kami di tahun 2024 dalam anugerah selamat yang daripada Tuhan. Jika ada di antara kami semua yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, Tuhan kami imani dan kami percaya akan kuasa kesembuhan datang daripada Tuhan. Dalam keyakinan untuk menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, ada jawaban yang Tuhan akan kerjakan untuk mendatangkan pemulihan bagi mereka yang percaya, yang bersyukur karena merayakan hari ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan
ataupun syukur lainnya, Tuhan sempurnakan semuanya. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, semua kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan penyelamat kami, sumber segala berkat bagi umat yang percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sangat diberkati. Biarlah hari ini kita semua boleh tersenyum, memandang kebaikan Tuhan, dan kehidupan kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan Allah dimuliakan, shalom dan damai di hati.